Berarti tentu saja mengenal Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya ada seekor ikan yang bisa memangsa manusia, kemudian manusia itu bisa bertahan di dalam perutnya selama beberapa hari. Apakah ikan itu masuk angin sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Cahyati, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, tadi telah kita saksikan cuplikan video guru gembul yang tidak percaya ya. Intinya itu tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi Yunus. Yang mana Nabi Yunus itu dimakan ikan, tidak mati. Beliau itu masih hidup di dalam ikan, bahkan beliau itu bertasbih, beristighfar di dalam perut ikan itu, sehingga beliau itu oleh Allah dikeluarkan kembali ke daratan. Tuh. Ini orang ini tidak percaya ya, orang ini tidak percaya. Dan bagaimana konsekuensinya dengan orang yang tidak percaya dengan mukjizatnya para nabi. Dan selain dari mukjizat, ya mukjizat ini juga kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah ya, yang sehingga hal yang di luar nalar itu bisa terjadi. Biar tidak penasaran, mari kita simak video lengkapnya tentang pernyataan guru gembul, tanggapan guru gembul terhadap mukjizatnya Nabi Yunus. Mari kita simak videonya. berarti tentu saja mengenal Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya ada seekor ikan yang bisa memangsa manusia, kemudian manusia itu bisa bertahan di dalam perutnya selama beberapa hari. Apakah ikan itu masuk angin sehingga di dalam lambungnya cukup ada oksigen biar si manusianya bisa hidup dan sebagainya. Dan kalaupun ada ikan yang semacam itu, ikan apakah yang dimaksud? Begitu kan? Apakah itu adalah ikan nun seperti yang banyak disebutkan oleh orang-orang Islam? Bukan. Setahu saya ikan nun atau keterangan ikan nun itu bukan berasal dari Quran dan hadis, atau kalaupun ada mungkin dari hadis yang tidak dikenal gitu. Karena ikan nun itu lebih berupa folklore daripada berasal dari Quran dan hadis. Jadi hal-hal yang di luar nalar itu kan ada 4. Ada irhas itu suatu hal ya, pemberian Allah, hal yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi. Kemudian mukjizat itu suatu hal yang luar biasa yang di luar nalar manusia yang terjadi kepada nabi, yang Allah berikan kepada nabi. Kemudian ada maunah, ada karomah, dan ada sihir itu ya. Kalau karomah itu keistimewaan yang dimiliki para wali. Kemudian kalau maunah keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Kemudian kalau sihir adalah suatu hal yang terjadi luar nalar tapi berasal dari setan.
Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan terhadap kritik terhadap Orib selama ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan beliau oleh Allah dituntun kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga beliau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesemuanya itu terjadi atas izin dan kehendak dari Allah, dan itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Karena siapa yang meragukan maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang murtad, ya. Jadi orang yang murtad, ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu sudah jelas Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Jadi apa yang dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi barang siapa yang meragukan maka dia murtad. Mari kita simak penjelasan kami tentang fenomena yang terjadi kepada Nabi Yunus yang diingkari oleh Gul-Gumbul. Menanggapi pandangan skeptis mengenai kisah Nabi Yunus AS, terutama yang meragukan kemungkinan biologis atau fisik dari kejadian tersebut, penting bagi kita untuk mendudukan perkara ini dalam bingkai akidah Islamiyah. Bagi seorang Muslim, mukjizat bukanlah fenomena alam biasa yang harus tunduk pada hukum fisika konvensional, melainkan bukti kekuasaan Allah yang melampaui logika manusia. Landasan Al-Quran, ketentuan Allah yang mutlak. Dalam pandangan Islam, peristiwa Nabi Yunus bukan sekadar cerita, melainkan wahyu yang kebenarannya bersifat absolut. Allah SWT menegaskan bahwa keberlangsungan hidup Nabi Yunus di dalam perut ikan adalah hasil dari tasbih dan pertolongan Allah. Qs. Ash-Shafat 143-144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Poin penting, ayat ini menunjukkan bahwa secara hukum asal, berada di perut ikan dalam waktu lama adalah mustahil bagi manusia, berujung kematian, namun Allah mengubah hukum alam tersebut karena ketaatan Nabi Yunus. 2. Landasan sunnah, pengakuan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang umatnya merendahkan kedudukan Nabi Yunus, hanya karena peristiwa tersebut. Beliau justru menekankan kemuliaan Nabi Yunus. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan bahwa aku, Muhammad, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Rasulullah SAW memvalidasi kisah ini sebagai bagian dari sejarah kenabian yang harus diimani tanpa keraguan. Jika Nabi SAW sendiri memuliakan beliau, maka meragukan detail mukjizatnya secara sinis merupakan bentuk pelemahan terhadap otoritas wahyu. 3. Pandangan ulama salafus salih dan aswaja. Para ulama bersepakat bahwa mukjizat berada di ranah khariqun lil adah, sesuatu yang membelah kebiasaan, hukum alam. A. Pendapat Ibnu Katsir, Salaf. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa Allah memerintahkan ikan tersebut untuk tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak mematahkan tulangnya. Ikan tersebut menjadi penjara yang bergerak, sijnun tawaf, bukan saluran pencernaan yang mematikan. B. Pendapat Imam Al-Qurtubi, Aswaja. Dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ditegaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kehidupan di dalam kematian. Jika Allah bisa menghidupkan manusia di dalam rahim yang sempit tanpa udara luar, maka tidak sulit bagi Allah menjaga Nabi Yunus di perut ikan. Argumen skeptisisme didasarkan pada tidak masuk akal secara sains, maka perlu diingat. 1. Definisi mukjizat. Jika sesuatu masuk akal secara sains, maka itu disebut fenomena alam, bukan mukjizat. Mukjizat justru ada untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta hukum alam, yang bebas mengatur atau menghentikan hukum tersebut kapanpun ia mau. 2. Keterbatasan akal. Akal manusia adalah perangkat yang terbatas. Mengukur kebenaran wahyu Tuhan dengan ukuran akal manusia yang terbatas adalah sebuah kesalahan epistemologis, cara berpikir. 3. Kesepakatan, ijma. Tidak ada satupun ulama muktabar diakui dari kalangan salaf maupun khalaf yang mengingkari kebenaran fisik dari kisah ini. Mengingkarinya berarti menyempal dari pemahaman umat Islam selama 14 abad. Kesimpulan, lebih besar dari kepercayaan terhadap kisah Nabi Yunus adalah bagian dari iman kepada yang gaib dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Keraguan yang didasarkan pada logika materialisme seringkali gagal memahami bahwa agama dimulai dari pengakuan atas keterbatasan manusia di hadapan Sang Pencipta. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.